Sebagai seorang wibu yang baik dan benar, gue selalu mempertanyakan anime yang bagus itu anime yang kayak gimana sih? Gue selalu kepikiran pertanyaan ini sebelum gue milah tontonan sebelum nonton anime. Kira-kira ini anime bakal bagus atau jelek? Gue sadar ya ternyata jawaban ini pasti subjektif banget. Anime bagus itu kayak gimana tergantung lu pada sukanya apa. Jadi video ini sebenarnya video ngomong sampah seperti biasa. Gue mempertanyakan apa sih yang ngebuat suatu anime bagus gitu buat gue pribadi. Gue nggak tahu sih lu pada kayak gimana. Ini gue pribadi doang. Mulai kita cari tahu dulu lah indikator biasa yang menentukan anime bagus buat kebanyakan orang itu apa sih? Secara umum ya pasti banyak yang menentukan suatu anime itu bakal bagus atau enggak. Tapi nih kayaknya sih 2 poin utama ini yang sangat menentukan suatu anime itu bagus atau enggak. Yang pertama itu cerita yang menarik, dan yang kedua animasinya bagus. Biasanya ini 2 poin utama dipakai buat nentuin anime bagus. Dasarnya gimana? Karena ini jadi bare minimum banyak orang suka suatu anime. Tapi jujur 2 poin ini tuh menggeneralisir banget gitu loh. Tapi kayak ya udah, cerita yang menarik itu subjektif banget. Selera orang gimana? Ada yang beranggapan kalau cerita yang bagus itu harus yang kompleks, harus dalam banget. Tapi ada juga yang beranggapan ya kalau misalnya cerita yang simple bisa aja bagus. Belum lagi kalau kita udah ngomongin tentang genre, ada orang yang beranggapan kalau anime genre action itu jelek semua. Ada orang yang beranggapan kalau anime slice of life moe-moe gitu yang apa sih cute girl doing cute gitu jelek semua. Makanya pasti cerita itu sangat subjektif, dari itu kepecah selera lu genre dan lain-lain. Mungkin hal yang bisa dilihat secara objektif itu animasinya. Kayak animasi X-Arm kita udah bisa ngeliat secara objektif itu jelek banget kan. Setuju sama gue kan? Setuju. Ya udah. Tapi itu tadi kan contoh anime yang produksi jelek, jadi kurang. Kalau misalnya kita ambil contoh anime yang well produced, bisa lagi animasi bagus itu jatuhnya subjektif lagi. Kayak Bocchi the Rock, itu animasinya bagus banget bagi gua. Itu hitungannya ekspresif banget dengan gaya kartunnya yang melebih-lebihkan kejadian yang ada di situ. Tapi bisa aja ada yang beranggapan kalau animasi Bocchi the Rock itu jelek karena gak suka gitu loh. Jadi gak suka gaya animasi yang kartun yang ekspresif lebih-lebihkan gitu. Dan ujungnya gue gak tahu lagi, buat semua orang anime bagus itu beda-beda. Gak ada jawaban objektifnya sih bagi gue. Maka dari itu gue juga mau sok-sokan nunjukin anime bagus itu bagi gue itu yang kayak gimana. Kita balik lagi aja pakai 2 poin utama tadi gue, yaitu ngomongin tentang animasi sama cerita. Buat gue ya, kalau kita ngomongin cerita, mau anime genre apapun, cerita yang bagus itu gak usah groundbreaking, gak usah kompleks amat jujur. Gak harus mendalam ceritanya, gak harus memiliki jawaban dari arti kehidupan buat cerita anime itu bagus. Gue tuh selalu mentingin presentasi ceritanya itu unik apa enggak. Karena kalau misalnya suatu cerita simpel tapi presentasinya unik, itu gue bakal beranggapan itu anime bagus. Ini ya, contohnya series favorit gue, JoJo's Bizarre Adventure. Gue akuin di tiap part itu ceritanya simpel, terutama part 1 sampai part 6. Itu formulanya enemy of the week sampai akhirnya ketemu main villain. Tapi nih, yang bikin beda, yang bikin unik, itu presentasi ceritanya yang kelihatan dari dialog karakter yang over the top banget, terus penulisan karakter yang unik. Itu ngebikin JoJo walaupun punya alur yang simple tapi presentasinya unik dan menarik yang bikin gue suka. Jadi walaupun ceritanya simple formulanya, kalau presentasinya unik, bagi gue tuh anime bagus gitu kalau kita ngomong ceritanya. Tapi gue gak menutup kemungkinan gue juga bakal beranggapan kalau misalnya cerita yang kompleks itu bagus, tergantung presentasinya keren atau enggak. Kayak contohnya gue baru kelar akhir-akhir ini nonton Monogatari series, itu ceritanya itu kompleks banget, mendalam banget, mencari arti kehidupan banget dah simpelnya. Dan itu gue suka Monogatari series bukan karena sekedar cerita yang kompleks banget atau dialog yang berat banget, tapi presentasi yang disampaikan di situ unik gitu loh. Karena kalau misalnya nih ya, mau cerita simpel, mau cerita kompleks ribet banget tuh ya, kalau misalnya presentasi jelek, gue bakal beranggapan jelek gitu kalau presentasi gak nyetel sama gue. Dan poin kedua nih, kita ngomongin animasi. Animasi gue sebisa mungkin objektif nilainya, tapi gue gak menyamaratakan standar animasi pada genre yang berbeda gitu loh. Kayak apa ya, kalau misalnya gue make standar anime slice of life, tentu aja standar animasi bagus buat anime slice of life itu lebih rendah daripada standar gue buat animasi anime genre action. Kayak contohnya nih, Hell's Paradise. Itu hitungannya kalau misalnya gue pakai standar animasi dari anime slice of life, itu masih decent, masih bagus. Tapi Hell's Paradise kan ini anime action gitu loh. Dan standar gue buat anime action, animasi itu harus bagus banget dan standarnya tinggi banget gitu loh. Jadi gue beranggapan animasi dari Hell's Paradise buat genre anime action itu kurang banget. Dan ini standar gue pribadi ya. Dan pada akhirnya nih, kesimpulannya gue tahu diri kalau misalnya standar itu kagak konsisten gitu. Indikator gue buat nentuin anime bagus itu gak konsisten sama sekali. Dan pada akhirnya nih, yang menentukan anime bagus buat gue itu
Bukan gue mikir kritis atau apaan. Semua tergantung mood gue, suka atau enggak. Jujur, perasaan gue suka atau kagak nonton itu anime, udah gitu doang simpel. Kayak gue jujur gak perlu amat kalau animasi dari anime itu jelek, tapi gue enjoy plotnya. Bisa aja gue beranggapan itu anime bagus. Contohnya nih, gue inget SMA kalau nggak salah gue tuh nonton Kemono Friends dulu, itu animasi jelek banget tapi gue suka dan itu gue anggap bagus. Ceritanya kebagusan kalau gue buat mikirin animasinya doang. Dan contoh lain yang gue tonton akhir-akhir ini tuh ada Uma Musume. Uma Musume itu season 1 sama 2. Ya gue akuin gitu loh, animasinya kayak ya udah be aja gitu, tapi ceritanya balik lagi kebagusan buat gue mikirin animasi. Jujur ada kasus kayak gitu. Jadi itu semua suka-suka gue, perasaan gue bakal nyetel atau kagak gitu loh. Karena indikator gue tuh gak konsisten ya, dan itu cuma karena based on my feeling gitu loh. Jadi kayak ya udah, anime bagus itu jawabannya suka-suka gue. Itu juga itu ya, perasaan gue mau kayak gimana. Udah sih gitu aja, bye.